Kita mulai, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waqtu iyahu. Tafadhal Ustaz. Sini Ustaz, anak kulik-kulik dulu Ustaz. Tinggal pun. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa sekarang Ibu? Hari Selasa. Terakhir kita sampai ayat 5. Ya, 1 sampai 5. Sekarang kita lanjut ke ayat 6. Saya minta satu orang jadi volunteer untuk membaca dan membaca artinya. Ya, siapa yang mau silahkan. Satu orang saja, jangan semua. Menuding barangkali baca. Baik, dibuka aja dulu, dibuka surah An-Naba juga nggak apa. Buka surah An-Naba di HP-nya masing-masing. An-Naba ayat 6. Baik. Ayat 6 sudah? Sudah. Baik, ayat 6 apa bunyinya Ibu? Alam naj'alil arda mihada. Baik, kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Artinya? Satu orang saja Bu. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat? Baik. Ayat 1 sampai 5 kemarin gambaran tentang orang-orang yang mengingkari Al-Quran, orang-orang yang mengingkari tentang akan terjadinya hari kiamat, dan orang-orang yang mengingkari akan terjadinya hari kebangkitan. Itu. Nah, Allah itu kan maha kuasa, maha mampu dan sebagainya. Itu. Tapi ketika Allah itu berdialog dengan hambanya, dengan manusia, dan ketika manusia itu mengingkari hal-hal yang demikian, itu Allah nggak serta-merta karena dia maha kuasa, karena dia maha segala-galanya langsung dijebret gitu. Artinya kalau kita manusia, ya, ibu-ibu, bapak-bapak termasuk saya, kita ngasih tahu anak nih yang baik-baik, lalu anaknya ngeyel, responnya kita gimana? Nah, itu jengkel dan sebagainya. Tapi Allah tuh enggak. Allah tuh ketika hambanya jengkel, Allah berikan bukti lain. Itu. Nah, ini sebenarnya cara ya kita untuk menghadapi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu, dia kan ada dua kemungkinan. Kenapa dia tidak menerima? Pertama, akalnya itu belum sampai dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang pertama. Jadi ibu-ibu bapak yang sudah 20 tahun, 30 tahun atau sudah melewati masa bonus itu kan pertama pengalaman hidup, perjalanan hidup dan sebagainya itu kan berpengaruh terhadap pola pikir.
Nah, anak-anak kita itu termasuk nih yang di belakang-belakang itu, ya. Ketika kita berbicara kamu harus seperti A, B, C dan sebagainya, itu ada kemungkinan itu belum paham apa yang kita maksud. Itu. Nah, karena ketidakpahaman itu bisa jadi dia menolak pertama kali. Nah, untuk membuat dia itu menerima, maka harus ada cara lain yang kita ungkapkan, mungkin dengan bukti-bukti yang lainnya. Nah, cara Allah itu mengajak manusia itu seperti itu. Jadi ketika manusia itu menolak tentang Al-Quran, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, Allah nggak secara merta langsung menghukum manusia tuh. Maka Allah sampaikan tanda-tanda kekuasaannya. Nah, Allah menyampaikan tanda-tanda kekuasaannya itu tujuannya adalah supaya manusia itu paham dan ngerti. Itu. Ya. Supaya manusia itu mengetahui bahwasannya ada zat yang satu itu, ya, yang menguasai semuanya. Gitu. Nah, meskipun Allah telah mengutus nabi, rasul, lalu kitab suci dan sebagainya, tetap aja manusia itu ngeyel dan macam-macam. Tapi apakah Allah langsung mengazab manusia? Nah, itu. Nah, ini pelajaran buat kita sebagai orang tua dan yang mungkin yang mau menikah dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi perlu adanya bukti lain yang itu bisa membuat anak kita itu paham apa yang kita maksud. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti-bukti kekuasaannya supaya manusia itu paham siapa Tuhan yang layak disembah. Itu. Maka yang pertama kali Allah sampaikan kepada manusia itu adalah alam naj'alil arda mihada. Ini bukti yang pertama. Jadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 6 sampai 9 itu kurang lebih ada 9 bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dan membaca Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam itu ketika dakwah kepada Bani Israel itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tis'a ayatin, 9 tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, dalam surat An-Naba ini ada 9 kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada orang-orang kafir ketika itu. Yang pertama adalah alam naj'alil arda miha. Ini tanda kekuasaan Allah yang pertama kali. Bukankah? Nah, kalimat pertanyaan bukankah itu, nah, ini sebenarnya bukan bentuk pertanyaan, tapi bentuknya adalah pernyataan. Itu. Kamu manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran, dan kamu telah menjalani kehidupan di dunia ini dengan kamu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu. Semuanya itu bagaikan hamparan, padahal bumi itu adalah bulat, itu. Tapi alam naj'alil arda, bukankah kami telah jadikan bumi itu yang pertama hamparan. Hamparan itu artinya manusia itu akan bisa mengelilingi bumi tanpa terasa bumi itu bentuknya bulat. Itu. Nah, ini tanda yang pertama Allah berikan kepada orang kafir Quraisy. Padahal orang kafir Quraisy itu, kalau kita lihat dalam surat Al-Kafirun, ya, dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasayf. Orang-orang kafir Quraisy itu melakukan perjalanan untuk jual beli dan sebagainya itu dalam 2 waktu. Yang pertama adalah waktu syita. Syita itu adalah waktu musim dingin, ya. Sayf itu adalah waktu musim panas. Nah, dan mereka dalam 2 musim yang berbeda ini itu berbeda juga tujuannya. Itu. Artinya
ketika mereka sudah melakukan perjalanan ini, harusnya mereka itu bisa berpikir dan mereka bisa mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghamparkan dunia ini, bumi ini, dan yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan dunia ini untuk manusia. Nah, itu. Maka yang pertama, arti kata mihada itu adalah hamparan. Jadi Allah telah hamparkan bumi ini supaya manusia itu bisa mengeksploitasi itu. Bukan eksploitasi ya Bu, tapi mengeksplorasi. Nah itu ya. Jadi Allah itu hamparkan semua yang ada dalam semesta ini kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kata mihada itu adalah tempat yang disediakan untuk bayi tidur. Nah, itu apa biasanya ayunan ya, ayunan itu ya kan. Nah, ayunan itu kenapa manusia itu berpikir dan membuat ayunan untuk bayi, tidak untuk orang dewasa? Biar nyaman. Nah itu. Nah, mihada itu adalah tempat pembaringan, artinya yang mana nanti ini juga sebagai tanda bahwasannya jadi mihada itu adalah tempat yang disiapkan untuk bayi atau biasa disebut dengan ayunan itu mihada itu. Nah, wah terima kasih Ani. Saya beda sendiri nih. Makasih. Mana dia? Ini dia. Kelihatan nggak Ibu? Bentar ya Bu. Ya. Nah, yang pertama mihada itu adalah apa namanya tempat pembaringan, atau kenapa dia disebut sebagai tempat pembaringan? Karena dia memberikan kenyamanan untuk bayi itu. Maka tempat yang paling nyaman untuk manusia tinggal itu hanya satu, ya bumi ini. Gitu. Meskipun pada saat ini ada beberapa orang yang mencoba untuk mencari tempat tinggal lain selain bumi. Iya, gitu. Dan biayanya juga nggak murah. Satu orang itu kalau dia mau mencoba, ini bukan tinggal Ibu, mau mencoba ingin menjadi seperti astronot itu, gitu ya. Itu satu orang biayanya itu paling sedikit kisaran antara 2 sampai 5 miliar. Itu hanya satu orang, itu hanya perjalanan 5 menit, dan itu juga nggak sampai nggak sampai yang dekat antariksa itu. Dia hanya sampai pada manusia udah bisa ngambang itu, habis itu turun lagi, dan itu hanya paling lama 1 jam. Itu siap itu manusia. Tapi Allah sudah sampai alam naj'alil ardha, tempat yang paling tepat untuk manusia hanya satu, bumi ini. Itu makanya bumi ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk. Ada air, ada kandungan di dalamnya, dan lain sebagainya. Itu diperuntukkan hanya untuk manusia saja, ya, tidak untuk yang lain.
Maka kata mihada itu tadi ya, yang pertama dia adalah bentuk hamparan yang Allah gambarkan untuk bumi ini. Yang kedua, dia adalah tempat yang paling nyaman yang Allah sediakan untuk manusia. Maka dalam bahasa Arab itu kata mihada itu adalah tempat yang disiapkan untuk bayi tidur, ayunan kalau kita itu. Maka pertanyaan itu bentuknya bukan pertanyaan tapi pernyataan. Bukankah aku telah jadikan bumi itu tempat untuk engkau tinggali, yang engkau nyaman di sana, yang engkau bisa hidup di sana, yang engkau bisa melakukan semua aktivitas di dalamnya situ. Ini kekuasaan Allah yang pertama. Alam naj'alil arda mihada. Ayat selanjutnya wal jibala autada. Wal jibala autada. 1, 2, 3. Jibal, gunung-gunung. Autad itu autadun. Dia adalah kata jamak dari watadun. Kata watad ini itu kalau dalam bahasa Arab itu biasa dalam artian ada yang mengartikan pasak, ada yang artinya penopang gitu. Ada yang dia juga bermakna nanti pemimpin itu. Ya, kata autad itu. Maka ada pasak, penopang dan pemimpin. Nah, sebenarnya kalau dilihat lagi semuanya ini masih satu makna yang sama. Fungsinya pemimpin itu apa? Pemimpin itu adalah sosok yang menopang orang yang di bawahnya. Sosok yang menjadi pasak itu apa? Sandaran. Ya. Sosok yang menjadi sandaran untuk orang-orang yang dipimpinnya itu. Atau kalau bangunan itu disebut dengan pondasi itu. Jadi wal jibala autada, dan kami jadikan kata Allah Subhanahu wa taala gunung-gunung itu sebagai penopang dunia ini, bumi ini, dan dia sebagai pasak bumi ini. Nah, pertanyaannya, gunung itu jalan apa enggak sih? Gunung itu bergerak atau tidak? Nah itu. Itu manglayang nggak kemana-mana. Terus tangkuban perahu nggak kemana-mana gitu. Tetap, dari ibu lahir sampai sekarang pindah nggak dia? Baik. Kalau dalam surat lain itu saya lupa ayatnya, wahiya tamurru marras sahab. Gunung itu ya, dia itu sebenarnya dia bergerak, tapi pergerakan gunung itu tidak kita rasakan karena saking lembutnya. Sebagaimana pergerakan awan itu. Awan dia kan bergerak sebenarnya. Ya. Tapi kita nggak ngerasakan pergerakan itu. Karena apa? Karena pergerakan saking sangat lembut sekali. Nah itu. Ya. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu sebagai pasaknya adalah supaya bumi ini ketika berputar itu ada yang menopangnya. Sehingga manusia itu tidak merasakan perputaran bumi itu berjalan. Itu. Ya. Ini bangunan bisa kokoh seperti ini ada pasaknya, Bu.
ujung satu, di kanan kiri itu ada satu, di tengah satu, di sana itu. Itu semua ada itunya. Ada tihangnya kalau orang hutan. Nah, kita ngerasa nggak kalau kita itu ditopang oleh tiang itu? Enggak, yang kita rasa itu kita itu ditopang oleh atap ini. Padahal yang paling utama itu adalah pondasi itu. Kalau pondasinya itu tidak kuat, maka dia akan rapuh. Maka pasak bumi itu, ya kita sering dengar pasak bumi itu, ya, itu adalah gunung. Dan di gunung itu, ya, terdapat malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga gunung-gunung itu. Itu. Maka ada sebut namanya Malakul Jabali. Malaikat fungsinya hanya untuk menjaga gunung saja. Itu. Dan ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dakwah ke negeri Taif itu. Ketika beliau sampai di Taif, yang terjadi apa? Beliau dicaci maki, dihina, dilemparin kotoran dan sebagainya. Itu. Respon Nabi Muhammad gimana? Marah nggak? Nah, berarti ibu-ibu umat Nabi Muhammad atau bukan? Lo ketawa, lo? Hah? Nah, bertanya, saya nanya umat Nabi Muhammad bukan? Ya. Ngaku umatnya? Nah, ini. Ya. Itu kenapa minggu kemarin saya sampaikan orang beriman itu yang berbeda adalah responnya, Bu. Gitu. Jadi Nabi Muhammad ketika diperlakukan sedemikian rupa, respon beliau tidak berubah terhadap kaum Taif, penduduk Taif itu. Respon beliau tetap, beliau mengharapkan kebaikan untuk penduduk Taif, beliau tetap mengharapkan keimanan buat mereka dan sebagainya. Nah itu. Oke. Kita kan itu biasa wifi dua. Oh. Jadi agama wifi. Oke. Jadi misalkan ngangge wifi sana, ini yang ini terputus. Oh, sip. Baik, ya. Dan ketika itu malaikat langsung turun, Malakul Jabal itu. Kan Taif itu kan dikelilingi oleh gunung-gunung. Itu langsung turun menghampiri Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apa yang kau inginkan untuk penduduk Taif? Itu. Ini pertanyaan lagi nih. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang menyakiti, lalu ada yang kok yang tidak mengenakan untuk kita itu, lalu ada yang datang, kamu bilang kepada saya mau diapain dia, gimana responnya? Gimana responnya kira-kira? Nah, kalau orang yang beriman responnya seperti nabinya. Nah itu. Nah dia. Orang yang beriman responnya seperti nabinya. Maka responnya tidak aji mumpung. Nah, kalau kita aji mumpung, kapan lagi? Nah itu. Nah itu. Ya. Nah. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai umatnya sebenarnya, gitu. Ya. 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 Itulah kenapa memaafkan itu ganjarannya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Besar ganjaran memaafkan itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Kenapa? Karena memang untuk menjadi sosok yang pemaaf itu butuh pelatihan yang ekstra. Itu. Dia harus melawan jiwanya, dia harus melawan dirinya, dia harus melawan macam-macam dan sebagainya. Dan itulah yang disebut dengan jihadnya itu di situ. Jihad diri jiwa kita itu di sana. Tapi kalau kita masih suka menuruti keinginan jiwa ini, ya berarti kita sudah bisa sudah bisa kira-kira pada tahapan mana kita itu. Nah, itu ya. Nah, jadi memang ya gunung itu ada penjaganya. Nah, itu. Yaitu para malaikat gunung yang Allah perintahkan untuk mereka menjaga gunung-gunung tersebut. Nah itu. Ya. Nah, maka dua ayat ini sebenarnya kira-kira
cukup untuk manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu. Kan yang di ayat 1 sampai 5 itu mereka mengingkari yang namanya hari kebangkitan ya, atau hari kiamat. Maka ketika Allah membangkitkan seseorang itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan Allah menciptakan bumi dan dibandingkan Allah menciptakan gunung sebagai pasak bumi itu. Gitu. Bumi yang kita tinggali ini itu baru hanya sekian persen yang kita tahu. Selebihnya kita nggak tahu. Artinya apa? Bumi ini menyimpan misteri yang masih banyak sekali. Dan itu sangat mudah Allah ciptakan. Kalau dibandingkan dengan membangkitkan manusia yang sudah pernah diciptakan, itu lebih mudah mana? Membangkitkan atau membuat atau menciptakan bumi ini? Bangkitkan karena sudah ada. Itu. Maka Allah mengajak orang-orang kafir itu untuk berpikir gitu. Kalau aku itu mampu menciptakan bumi yang kau tinggali, yang kau tempati dengan segala macam bentuknya, gitu ya. Maka sejatinya itu lebih mudah bagi aku untuk membangkitkan kamu yang sudah mati, untuk hidup lagi. Gitu. Dan ketika kamu lihat gunung dengan begitu besarnya di matamu, itu hanya sebagian kecil dari kemampuan aku dibandingkan dengan aku bangkitkan kamu dari matimu menjadi hidup lagi. Itu. Sebenarnya cukup 2 ayat ini, Bu, untuk orang-orang kafir itu, untuk mereka berpikir. Tetapi Allah itu yang Maha Rahim itu. Ketika mereka masih belum puas, Allah kasih lagi tanda-tanda yang lain. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kalian semua azwaj. Nah, kata azwaj, kata zaujun ya, itu ada yang mengartikan laki-laki dan perempuan. Gitu. Artinya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, ada almarhum, ada almarhumah. Nah, sekarang ada satu lagi, Bu. Ada yang bukan almarhum, bukan almarhumah. Namanya apa? Nah, itu. Sebutannya apa? Kira-kira? Ya kan ada kan tuh? Sebutannya kalau untuk laki-laki meninggal almarhum. Kalau yang perempuan? Kalau yang antara laki-laki dan perempuan? Apa sebutannya, Pak? Sebutannya aluminium. Ya, aluminium enggak keras, enggak lembek gitu. Ya. Itu. Ya. Ada tuh sekarang banyak, Bu. Dan itu jadi apa namanya? Yang perlu kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita, baik yang perempuan atau laki-laki, itu harus bisa memposisikan kamu itu perempuan, kamu itu laki-laki. Jangan kamu bertindak laki-laki perempuan seperti laki-laki atau laki-laki seperti, karena dalam pembagian aja nggak ada, hanya almarhum dan nggak ada yang ketiga aluminium kan, nggak ada, gitu. Maka ketika Allah sampaikan wajah wa khalaqnakum azwaja, itu sudah jelas tuh, manusia itu hanya 2 yang ada di muka bumi ini. Maka segala sesuatu yang menyimpang, segala sesuatu yang menyimpang dari kodratnya, maka dia akan binasa. Baik binasa secara binasa dengan sendirinya, baik binasa secara alamiah. Gitu. Nah, meskipun ada banyak orang-orang yang mendukung dan sebagainya, dia akan binasa karena dia menyimpang dari kodratnya. Gitu. Ya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua, Allah itu yang dimaksud dengan kata azwaj itu adalah pasangan, itu adalah bukan laki-laki dan perempuan, tetapi segala macam bentuk yang itu berlawanan. Nah, kalau ibu-ibu paling tidak suka kalau yang sudah punya anak ya,
Paling tidak suka positif. Ya, apalagi anak udah 5 dan sebagainya. Ya. Ya. Paling suka apa? Negatif. Kalau para suami paling suka positif. Nah itu. Maka dunia ini akan selalu ada yang namanya positif dan negatif. Maka akan selalu namanya ada yang baik dan buruk. Akan selalu ada namanya yang kaya dan miskin. Yang akan ada selalu namanya yang cantik, yang bunga itu. Itu akan selalu ada di dunia ini. Maka kalau kita nanti mendapatkan orang-orang di sekitar kita, di circle kita itu kebanyakan orang-orang yang goreng, maka nggak usah heran. Berarti kita termasuk orang yang non goreng, gitu. Ya kan, ada yang goreng ya. Gitu. Ya gitu. Jadi Allah akan jadikan tuh seperti itu. Jadi yang masuk dengan azwaja itu adalah segala sesuatu yang berlawanan yang ada di atas muka bumi ini. Dan dari yang berlawanan itulah muncul nih bapak-bapak, ibu-ibu dan saya. Gitu. Kalau tidak ada yang berlawan, maka tidak akan ada yang namanya manusia. Gitu. Hanya satu yang Allah lahirkan, yang Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu dan tanpa ayah. Ya kan? Tanpa ayah dan ibu Nabi Adam, tanpa ayah Nabi Isa. Dan itu juga tujuannya apa? Allah ingin membuktikan kekuasaannya. Gitu. Ya. Tujuannya itu Allah ingin membuktikan kekuasaannya. Maka ketika Sayyidah Maryam itu difitnah bahwasanya beliau adalah perempuan yang tidak baik dan sebagainya, maka Nabi Isa alaihissalam dia berkata, qala inni abdullahi, itu ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Itu Nabi Isa alaihissalam itu membenarkan apa yang diungkapkan oleh ibunya sendiri, ya, bahwasanya saya ini adalah hamba Allah dan Allah menjadikan aku seorang nabi dan Allah menganugerahkan kepada sebuah Alkitab itu, Injil. Nah, itu. Tujuannya hanya satu, untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku mampu menciptakan manusia tanpa ada sebab, maka aku mampu menciptakan manusia dengan sebab. Tanpa sebab aja aku mampu, apalagi dengan sebab, justru lebih mudah. Gitu. Nah, maka ada satu keyakinan yang harus kita yakini, segala sesuatu yang di atas muka bumi ini itu akan terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah harus kita yakini. Maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, ada dengan sebab dan ada dengan tanpa. Kalau dengan sebab, maka Allah akan mengatur hamba-hambanya untuk mengurusi hal yang demikian. Nah, kalau yang tanpa sebab, maka Allah yang turun tangan sendiri. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam Allah perintahkan malaikat Jibril. Itu langsung tuh, tanpa sebab dan lain sebagainya. Nah, maka kan ada rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita itu dengan cara kita bekerja. Ada rezeki yang tanpa kita bekerja. Dan seringnya kita dapat yang mana? Yang dengan bekerja atau tanpa bekerja? Seringnya kita dapat bekerja. Kita hirup udara itu kita bekerja apa enggak? Kita di rumah lagi diem, tiba-tiba tetangga bawain kolak dan sebagainya. Itu kita tanpa susah payah itu tuh. Nah, ini yang harus kita yakini. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang dengan sebab dan ada yang tanpa. Nah, yang tanpa sebab itulah yang harus kita yakini itu. Nah, itu. Maka yang dengan sebab itulah fungsi kita sebagai manusia. Nah, itu. Nah, wa khalaqnakum azwaja, maka kami jadikan di antara kalian semua itu saling berlawanan. Saling ada laki-laki, ada perempuan. Maka
perempuan mempunyai karakteristiknya masing-masing, laki-laki mempunyai karakteristiknya masing-masing. Kita tidak bisa membuat laki-laki menjadi seperti perempuan, dan kita tidak bisa membuat perempuan seperti laki-laki. Nah, ini yang perlu kita pahami, Bu. Ya. Perempuan itu dia kalau secara karakter dia perlu pengungkapan gitu. Jadi segala sesuatu pasti diungkapkan kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki dia jatahnya untuk mengungkapkan sedikit, tidak sebanyak perempuan. Maka laki-laki lebih banyak apa, Bu? Diam gitu. Jadi kalau misalnya suami ibu diam, itu bukannya dia tidak menanggapi obrolannya, dia sedang mendengarkan, karena memang cara untuk meresponnya bukan dengan berbicara. Itu. Begitu juga dengan para suami gitu. Ya. Ya. Berbeda, ini yang harus kita pahami. Maka ketika Allah sampaikan wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan engkau itu saling berpasangan supaya kita saling tahu karakter kita masing-masing. Laki-laki itu seperti ini, perempuan seperti ini gitu. Maka kalau sudah tahu karakternya masing-masing seperti apa, kan ada jalan tengahnya, ada jalan keluarnya. Nah itu. Ya meskipun nanti dalam perjalanannya kadang-kadang ada aja, itu biasa itu, ya kan. Tapi kita sudah tahu, paham gitu. Ya. Maka ketika ibu-ibu menginginkan suami menebak, para suami itu menebak perasaannya, itu sangat suatu hal yang sangat mustahil sekali dilakukan oleh para laki-laki. Itu sangat mustahil, Bu. Gitu. Ya. Gitu. Ya. Dan yang harus kita pahami sebagai laki-laki, perempuan itu sosok yang memang ingin menerima ungkapan. Nah itu. Ini kan kalau nggak kita memahami antara satu dengan lain kan jadi berabe, Bu. Padahal tujuan kita menikah itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sakinah aja kita belum hatam, itu susah tuh untuk dapat yang namanya kedua itu, mawaddah itu. Mawaddah kita juga belum lewat, itu akan sangat susah mendapat yang ketiga kali rahmah itu. Nah, sakinah itu cirinya adalah kita sebagai suami mengetahui bagaimana karakter istri, dan istri itu mengetahui karakter suami itu seperti apa. Itu sakinah itu. Jadi bukannya tidak ada konflik, karena dia adalah suatu hal yang pada dasarnya berbeda, dan itu tidak mungkin tidak ada konflik. Itu. Karena dia adalah hal yang berbeda, maka tidak mungkin tidak ada konflik, pasti ada konflik. Nah, itu. Maka yang disebut dengan sakinah itu adalah suami tahu kapan dia harus menahan, istri tahu kapan dia harus menahan. Maka ketika mereka saling tahu diri kapan menahan antara satu dengan yang lainnya, maka timbul yang disebut namanya ketenangan. Itu. Tapi kalau semuanya tidak mau menahan, yang satu maunya ngegas, yang satu maunya lari, ya udah wassalam. Itu. Maka tidak akan yang sebut namanya itu sakinah, apalagi mau ke mawaddah, apalagi untuk mendapatkan rahmat. Itu. Padahal ya, ketenangan suami istri itu adalah sumber turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga. Itu. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak yang ngeselin ibu-ibu, ya Allah beri saya kekuatan menghadapi suami saya yang seperti ini. Gitu. Begitu juga bapak-bapak ketika menghadapi istri yang yang kadang-kadang butuh respon cepat, ya Allah beri hambamu kesabaran sebagaimana sabar Nabi Ayub, ya Allah. Ya itu yang harus kita pahami. Jadi Allah itu sampaikan wa khalaqnakum azwaja itu seperti itu. Gitu. Ya. Maka positif dan negatif itu akan selalu ada di dunia ini. Dan listrik yang sekarang kita nikmati itu hanya dua saja. Ada positif dan kalau negatif aja. Kalau hanya negatif itu nggak ada. Begitu juga sebalik, kalau hanya negatif positif saja nggak ada listrik. Itu yang disebut dengan wa khalaqnakum azwa. Dan itu juga makna firman Allah Subhanahu wa taala
Dan setiap yang aku ciptakan itu bentuknya adalah pasang-pasangan. Bentuknya ada semua berpasangan. Nah, ini. Oke. Nah, ini ayat yang keberapa? Wa khalaqnakum azwaja. Nah, ini maksudnya saling berpasangan. Bismillah. Selanjutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada manusia bentuk kekuasaannya yang ke 1, 2, 3, yaitu Allah Subhanahu wa taala sampaikan tanda-tanda kekuasaan lainnya lagi. Siang dan malam. Okay. Maka Allah sampaikan wa ja'alna al-laila wa ja'alna naumakum subata. Itu kata subata dalam arti kalau yang sering diterjemahkan itu dia adalah istirahat. Itu yang pertama. Subata itu adalah istirahat atau rohatun. Nah, yang kedua, makna subata itu adalah memotong. Itu. Maka dalam ideologi orang Yahudi itu ada sebut namanya Yaumus Sabti, hari Sabat atau hari Sabtu. Hari Sabat itu menurut mereka adalah hari di mana mereka tidak boleh beraktivitas apa-apa. Itulah mereka hari istirahat. Itu maka kata subata itu artinya adalah istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Maka kami jadikan tidur kalian ya, itu untuk istirahat. Coba. Nah, tidur itu ada yang orang kesehatan di sini, Bu. Perawat atau macam ada? Enggak ada. Baik. Enggak ada orang kesehatan di sini. Siapa? Mana? Oke. Kenapa harus tidur teh di malam hari? Apa fungsi tidur malam? Iya, istirahat. Maksud fungsi lainnya? Coba. Gimana? Untuk regenerasi. Itu ya. Jadi tidur itu adalah proses di mana tubuh kita ini sedang memperbaiki semua yang ada di dalam jiwa kita ini. Makanya orang yang dia tidak tidur malam, ya, itu kenapa Roma Irama itu punya lagu begadang jangan begadang gitu, ya. Karena kita tidak tidur satu malam itu akan berpengaruh kepada fisik kita. Itu dia baru bisa terbalaskan itu selama 2 hari. Maka Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dia sampaikan, dan kami jadikan tidurmu itu adalah istirahat. Istirahat untuk tubuhmu. Dengan istirahat itu tubuhmu melakukan regenerasi kembali, dan yang sakit sedang melakukan proses penyembuhan di sana. Itu. Yang tidak sakit dia akan melakukan proses recovery kembali. Sehingga di malam ketika dia bangun di pagi hari, dia sudah sehat lagi, segar lagi. Itu. Nah, ini yang pertama, yang disebut dengan rohah, istirahat. Yang kedua, makna subata itu adalah memotong. Artinya tidur itu memotong semua aktivitas fisik kita. Ada orang tidur jalan-jalan? Enggak ada. Nah, kecuali ada
dia apa ngigo ya? Ngigo itu kan ada ngigo sampai jalan. Itu ada. Itu. Ya, saya punya teman ya, dia ngigo sampai keluar rumah. Gitu. Itu ya, kita lagi ngobrol, dia tidur bangun, lalu dia karena dulu di sana tinggalnya kita di flat gitu, kayak apartemen gitu, dia buka pintu sendiri, keluar jalan-jalan, kayak sampai berapa meter depan pintu dia baru sadar. Itu kita sengaja nggak ada yang ingetin dia. akhirnya dia masuk lagi, dia pencet bel gitu. Itu ya. Maka aktivitas fisik itu terputus semua ketika tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Artinya tidur itu memotong semua aktivitas kita. Itu. Nah, kata subata itu juga artinya nanti memakna al-maut, mati. Maka orang yang tidur itu sebenarnya dia mati. Tetapi nanti Allah kembalikan lagi ketika dia bangun ruhnya. Itu. Nah, maka dialah yang zat yang menguasai dan yang menggenggam jiwa-jiwa manusia ketika tidur, dan dialah yang mengembalikan lagi nanti ketika manusia itu bangun dari tidurnya. Itu. Jadi posisi orang tidur itu sama seperti mati. Dan inilah yang Allah sampaikan kepada orang kafir Quraisy, kamu itu tidur harusnya mati. Dan ketika kamu bangun dari tidur, statusnya itu kamu sama seperti dibangkitkan dari kuburmu. Kenapa kamu nggak mau berpikir? Kenapa nggak mau beriman juga? Nah, itu. Maka Allah sampai wa ja'alna naumakum subata, ja'alna, kami jadikan tidurmu itu sebagai seperti mana kamu mati. Itu. Udah dikasih itu juga masih belum mau. Nah, itu. Wa ja'alna naumakum subata, artinya kami jadikan tidur kamu itu ada sebagai hari, sebagaimana orang yang mati, dia terputus semua aktivitasnya dan dia sudah istirahat dari dunia ini. Itu. Nah, makanya orang-orang yang beriman ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka ngerasa apa? Kok kayak sebentar aja. Tapi orang-orang yang kafir, mereka ya wailana man ba'atsana min marqadina. Itu surat apa, Bu? Yasin. Maksudnya apa yang saya Yasin aja? Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya, sangat celaka bagi kami, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini. Artinya apa? Dari alam kubur mereka. Itu orang kafir ketika dibangkitkan. Tapi orang yang beriman ketika dibangkitkan itu mereka merasa sebentar. Gitu. Ini kan gambaran untuk kita semua sebenarnya dari Al-Quran seperti itu. Ya. Maka kehidupan itu pasti ada akhirnya. Gitu. Dari tidak ada menjadi ada, maka nanti akan berakhir menjadi tidak ada lagi, dan akan berakhir menjadi ada lagi. Ayo itu. Dari tidak ada menjadi ada, itulah proses kita di janin orang tua kita. Maka kenapa disebut dengan janin itu juga ada maksudnya. Janin itu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata telanjang, sebagaimana jin. Jin itu kan kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang, kecuali dia menampakkannya. Itulah kenapa disebut dengan janin, karena kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang kita. Alam yang pertama itu dengan alam janin itu kita mengalami fase yang pertama itu. Maka ketika manusia keluar dari rahim ibunya, dia baru menjadi statusnya ada. Secara hakikat ya baru ada. Gitu. Tapi sebelum itu sudah ada, tapi dia belum kelihatan. Itu. Dia akan setelah ada, dia akan kembali lagi ke fase yang sebelumnya menjadi tidak. Nah, itulah mati kita nanti. Nah, setelah kita mati, apakah berhenti di sana? Tidak. Gitu. Maka nanti akan dibangkitkan lagi. Nah, itu. Itulah proses terjadinya siang malam seperti itu sebenarnya. Kehidupan juga seperti itu.
Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada kita, apapun itu bentuknya, maka hanya satu yang kita minta, ya Allah beri hamba-Mu kekuatan dan kesabaran. Karena tidak ada yang abadi ujian di dunia ini. Begitu juga ketika Allah menganugerahkan kepada kita sebuah nikmat, hanya satu yang kita minta, ya Allah anugerahkan kepada hamba-Mu ini rasa nikmat untuk bersyukur atas nikmat-Mu. Kenapa? Karena tidak ada nikmat yang abadi di dunia ini. Itu. Makanya ad-dunya itu yazul, dunia itu akan hilang. Itu. Maka jangan heran. Itu. Ada 8 hal yang itu akan dialami oleh manusia. Samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Ada 8 hal yang itu manusia akan mengalami semuanya. Wala budda lin nasi, maka manusia itu pasti akan merasakan 8 hal ini. Itu. Maka ada usrun. Usrun itu apa? Susahan. Ada yusrun. Yusrun itu apa? Kemudahan. Ada sukmun. Sukmun itu apa? Sakit. Maka nanti ada sehat, ada hidup, ada mati. Ada tidak manusia yang tidak mengalami hal ini? Enggak ada. Tetapi apakah semuanya itu dia akan berada dalam satu posisi terus seperti itu? Tidak, dia akan berputar terus. Itu. Ya. Maka waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Inilah manusia kehidupan kita. Allah jadikan malam itu untuk menutup, untuk menyelimuti ya, dunia ini supaya apa? Supaya kita bisa beristirahat. Nah itu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan energi baru ketika kita bangun. Nah, itu. Nah, maka penyakit-penyakit itu timbul karena apa? Karena manusia itu tidak jalan pada kodratnya. Nah, itu. Nah, itu. Ya ini meskipun tantangannya sekarang itu pada saat ini seperti itu, ya, tapi secara tidak langsung itu akan berpengaruh kepada fisik manusia. Ya, kalau sekarang kerja itu ada shift pagi, siang, sore, malam, gitu. Ya meskipun hanya 3 hari di malam hari, tapi 3 hari di malam hari itu tidak akan bisa dibalas dengan 3 hari juga. Maka dia harus dikali 2 paling tidak. Berarti apa? 3 kali 2 berapa? 6 hari. Itu baru kebalas itu. Gitu. Ya. Dan kata libasa itu adalah untuk menutupi. Sebagaimana pakaian yang kita gunakan itu fungsinya apa? Menutupi. Nah, itu. Dan Allah sampaikan kepada suami istri ya, apa? Istri-istri nisa hukum hunna libasul lakum wa antum libasul. Istri sekalian itu udah libas. Pakaian untuk kalian semua, dan suami-suami kalian itu adalah pakaian untuk istri-istri semua. Gitu. Maka fungsi pakaian itu kan untuk menutupi. Dan suatu kebodohan yang sangat bodoh itu adalah ketika ada suami istri membuka aib pasangannya masing-masing. Itu kebodohan yang sangat nyata. Kenapa? Karena Al-Quran itu menyampaikan istri itu pakaiannya adalah suami, suami itu adalah pakaiannya. Artinya apa fungsi dari pakaian itu? Apalagi? Melindungi, apalagi? Menjaga, apalagi? Menyempurnakan, apalagi fungsi pakaian itu? Memberi kehangatan, itu kan? Itu. Ini yang harus kita pahami. Di Al-Quran itu ketika menyebutkan sebagai pakaian, maka perlu dijaga, perlu dirawat dan sebagainya. Gitu ya. Nah, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya, yaitu waktu malam, waktu siang sebagai mencari kita kehidupan ma'asya itu, untuk kita hidup dan untuk mencari
kehidupan itu. Ya. Maka waktu siang itu adalah waktu yang Allah berikan kepada manusia untuk dia mencari bekal kehidupan di dunia dan untuk dia mencari bekal kehidupan di akhirat. Tuh. Sholat itu paling banyak waktunya siang hari atau pagi atau malam hari? Siang hari. Itu kan isyarat bahwasannya kalau kita ingin mencari bekal akhirat itu ya cari ketika kita masih kuat. Itu. Ini saya nggak nyindir ya Bu ya. Itu. Ya. Kalau kita sudah lemah, maka kemampuannya juga akan sudah berkurang. Gitu. Artinya kalau kita ingin mencari bekal untuk akhirat, untuk dunia, cari itu dari umur 15 tahun, 20 tahun, itu. Ya, bukan sebaliknya, tuh kok gimana? Enggak nih, saya nggak nyindir, gitu. Dan meskipun terlambat, Allah tetap menganugerahkan kepada kita apa? Hidayah, petunjuk. Dan tidak sedikit orang yang sampai dia umurnya itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka mencari bekal itu di waktu masih kuat, yang paling utama. Yang kedua, di sisa-sisa waktu itu. Artinya kalau misalnya sebagai manusia, maka dari subuh dia adalah waktu dia lahir, zuhur adalah waktu dia sudah menjadi dewasa, zuhur ke asar dia sudah menjadi matang, dan di waktu itulah dia harus mencari bekal dunia dan akhiratnya itu. Asar ke maghrib itu adalah waktu itu ya. Waktu yang memang kan jaraknya nggak lama, nggak panjang. Asar ke maghrib kan nggak panjang itu. Nah, itulah gambaran waktu kehidupan manusia sebenarnya. Jadi waktu yang terakhir itu, yang asar ke maghrib itu udah biasa disebut dengan waktu akhir-akhir kita di dunia ini. Itu kalau misal, meskipun umur ya nggak ada yang tahu, tetapi biasanya kan rentangnya itu dari 50 ke atas gitu. Karena 40 itu adalah waktu di mana manusia harusnya sudah dalam berada posisi yang matang itu. Maka 50 ke atas itu dia adalah waktu di mana dia itu sudah mulai untuk mensiapkan dan mulai untuk meninggalkan sedikit-sedikit dunianya untuk mencari bekal akhiratnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, malam itu adalah nanti ketika kita sudah innalillahi wa inna ilaihi, ini enggak kelihatan malam, Bu. Gitu. Ya. Itulah waktu yang Allah sampaikan itu. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara. Gitu. Maka di waktu kita masih hidup inilah itu. Di kehidupan inilah waktu yang tepat kita untuk mencari bekal dunia dan akhirat. Maka carilah bekal dunia untuk sampai ke bekal akhirat. Jangan ditukar. Ini kita sekarang banyak yang kita nuker akhirat dengan dunia. Justru kita jadikan dunia ini sebagai perantara kita untuk menuju akhirat. Itu. Ya. Jangan ditukar akhirat dengan dunia, itu kebalik. Nah, itu. Contoh gampangnya adalah menukar dunia dengan akhirat itu, menukar akhirat dengan dunia itu adalah kita melakukan, kalau misalnya dia adalah seorang wira swasta, pengusaha dan sebagainya, melakukan kecurangan dan sebagainya, itu menukar akhiratnya dengan dunia, itu seperti itu. Yang harusnya usaha dia itu menjadi bekal untuk dia nanti di akhirat, karena keuntungannya digunakan untuk keluarganya, untuk saudaranya dan sebagainya, itu justru sebaliknya. Nah, itu. Maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai wasilah untuk akhirat, bukan sebaliknya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna siraja wa banayna fawqakum sab'an shidada wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajja. Nah, ini tanda yang
selanjutnya itu ada wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun ya di atas kalian semua sakfan. Sakfan itu nih Bu, apa sakfan ini? Apa sih? Loteng ya? Atap tuh, ya, atap itu. Jadi kami bangun langit itu sebagai atapnya. Nah, itu ada lagunya Bu ya? Apa Bu? Itu langit sebagai atapnya. Langit sebagai atap rumahnya. Nah itu. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Itu. Ya. Kalau yang dimaksud dengan kata 7 itu ada yang mengartikan 7 lapisan langit itu Bu. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itu kan ada namanya kan macam-macam, ada atmosfer, sfer dan sebagainya sampai 7 tuh. Nah, itu. Yang maksud dengan sab'an itu kalau secara ilmiah itu ada 7 lapisan langit itu. Nah, itu. Nah, maka yang menjadi perlu kita perhatikan adalah sab'an shidada. Shidada itu adalah dia sesuatu yang kokoh. Gitu. Nah, bagaimana dia bisa kokoh tapi tidak ada tiangnya? Coba. Kokoh tapi nggak ada, gimana caranya? Iya, kokoh tapi nggak ada tiangnya. Bisa nggak? Ya, langit nggak ada tiang kokoh. Hah? Iya, itu sudah jelas Bu, pasti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, kenapa langit itu bisa kokoh tapi tanpa tiang? Itu. Iya, ya semua kuasa Allah, benar itu. Maka kata syidat itu ada makna lain. Yang dimaksud dengan syidat itu kokoh, yang kedua adalah mahfuzun, artinya dia terjaga. Langit itu yang tanpa tiang itu ada yang menjaganya. Kalau ada yang menjaganya dia akan kokoh terus nggak? Iya, gitu. Kalau saya ini kan nggak ada tiang. Kalau misalnya dia kan seperti ini ya. Ini saya yang megang nih, gitu. Dia akan kokoh terus gitu. Tapi kalau misalnya lepas, maka posisi air ketika ini disebut dengan posisi terjaga dengan tangan saya. Mahfuzah itu adalah dia ada yang terjaga. Maka langit itu akan kokoh terus karena ada yang menjaganya. Tanpa tiang pun akan tetap kokoh. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzah wa hum an ayatina mu'ridun. Dan kami jadikan langit-langit itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai saqf, sebagai atap. Dan mahfuz itu adalah terjaga dia. Tetapi wahum an ayatina mu'ridun. Tetapi tetap saja orang-orang kafir itu mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Nah, kata mu'sirat itu yang pertama maknanya dia adalah awan angin yang membawa apa ke angin yang membawa udara ke awan gitu. Proses Ibu masih hafal, masih ingat tidak proses bagaimana terjadinya hujan? Masih ingat? Nah, musirat itu adalah kan dibawa oleh angin ya sampai ke awan, lalu muai. Nah, yang pertama makna dari musirat itu adalah itu tuh, proses angin itu membawa awan sampai ke awan hujan. Yang kedua yang makna musirat itu adalah awan hujan itu sendiri. Itu. Dan kami turunkan dari awan itu ma'an sajjaja, air, yaitu hujan. Sajjaja itu yang sangat banyak.
linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Ini terakhir, 2 ayat terakhir. Dari air itu Allah akan keluarkan nanti yang namanya habba. Habba itu adalah biji-bijian. Nabat itu adalah tumbuh-tumbuhan. Apa yang keluar dari tanah ini yang berupa biji-bijian? Apa saja, Bu? Gandum, berupa biji-bijian yang keluar dari tanah. Kacang. Ya, jadi habbah itu adalah sesuatu yang dia keluar dari tanah, bentuknya adalah biji-bijian. Apapun itu bentuk disebut dengan, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan habba, habbun. Selanjutnya ada satu lagi, yaitu nabat. Nabat itu kalau biji-bijian kan di dalam ya. Nah, kalau nabat itu di luar. Jadi semua tumbuhan yang dia mempunyai rerumputan atau mempunyai rumput itu biasa disebut dengan nabat. Nabati. Ya. Maka habbah itu, habbun itu dikonsumsi oleh siapa? Dikonsumsi oleh manusia. Rumput-rumput itu siapa konsumsi? Binatang. Maka ada proses alami yang Allah ciptakan untuk manusia ini. Yang pertama, ada bahan makanan yang Allah berikan untuk manusia, dan ada bahan makanan yang Allah jadikan untuk binatang. Nah, nanti binatang itu mengkonsumsi bahan makanan ini. Maka ketika sudah sampai pada waktunya binatang ini dimakan oleh manusia, berarti manusia adalah makhluk yang paling sekarang juga rumput-rumput itu dimakan oleh manusia. Ya. Inukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin. Kata jannat itu adalah apa? Kebun atau taman-taman yang dipenuhi dengan pepohonan. Itu. Nah, maka ada sesuatu yang dihasilkan dari tanah, ada yang sesuatu yang keluar dari tanah, ada yang sesuatu yang timbul dari pohon. Apa yang timbul dari pohon? Buah-buahan. Nah, kenapa buah-buahan itu disebutkan di akhir, tidak di pertama? Kenapa? Karena sumber makanan manusia itu bukan buah-buahan. Sumber makanan manusia itu adalah biji-bijian. Ya kan? Makanan pokok kita buah-buahan bukan? Bukan. Gandum itu nanti diolah menjadi roti dan sebagainya. Itu makanan pokok kita. Makanya agama itu sering memperhatikan sesuatu yang dasar terlebih dahulu, baru ke yang lainnya. Apa yang paling pokok dalam agama kita? Yang paling pokok dalam agama kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, sholat. Itu kan hal yang pokok. Sholat wajib, hal yang pokok. Barulah setelah itu kita sudah istiqomah sholat wajib, baru cari sunnah-sunnah yang lainnya. Jangan kebalik, yang sunnah dilakukan wajib tinggalkan. Maka Al-Quran itu sering memperhatikan yang pokok-pokok terlebih dahulu. Maka kalau orang tua dulu, kalau orang tua dulu berarti ibu ya. Kalau orang tua kita dulu itu yang paling perhatikan untuk kebutuhan anak yang paling pokok apa? Yang pertama, bukan Bu. Yang pertama anak itu sekolah. Makan itu gampang, yang penting kamu sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu adalah suatu hal yang pokok. Gitu. Makan bisa dicari, tapi sekolah kamu nggak bisa cari. Gitu.
Itu yang sering diperhatikan orang tua dulu. Gitu. Maka orang tua dulu meskipun makan hanya garam, nasi garam pakai telur dibagi 5, tapi anaknya tetap sekolah. Kenapa? Karena dia memperhatikan hal yang kita sekarang makan enak sekolah, maka nggak beres sekarang, Bu. Karena kita bukan tidak memperhatikan, karena kita kurang memperhatikan yang pokok ini. Itu. Ya. Jadi agama itu selalu memperhatikan yang pokok-pokok dulu. Maka dalam susunan ayat itu juga linukhrija bihi habba wa nabata, itu yang pertama, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Baru wajannatin alfafa, barulah ada pohon-pohon yang tumbuh buah-buahan dan sebagainya. Itu kan buah-buahan hanya sebagai pelengkap. Karena apa? Karena kita sudah dipenuhi dengan hewani itu, kacang-kacangan dan sebagainya. Ini hanya pelengkap saja. Nah, inilah 9 ayat, 9 tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang kafir ketika itu. Dan ini juga sebenarnya tanda untuk kita semuanya. Gitu. Jadi kalau kita ingin berakhlak, ya, berakhlak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berakhlak kepada hambanya, maka harus seperti ini. Paling tidak kita menyiapkan 3 alasan ketika kita mau nyuruh dan meminta anak kita. Kamu harus sholat. Kalau anak kita, kenapa saya harus sholat? Itu alasannya apa aja, Bu? Allah itu beri 9 alasan untuk orang-orang kafir ketika Allah ingin menyampaikan hari kiamat itu suatu yang pasti dan sangat mudah bagiku. Tapi orang-orang kafir bilang, saya nggak percaya. Allah beri 9 tuh, Bu. Tadi waja'alna, yang pertama apa? Alam naj'alil ardo mihada sampai wajannatin alfafa. Itu kita ketika kita meminta anak-anak kita untuk melakukan sesuatu, paling tidak kita harus ada alasannya tuh. Apa alasan dibalik itu? Kalau tidak, yang terjadi apa? Pertama kan seringkali kita nggak paham, anak nggak paham apa maksud kita, dan kita juga tidak pandai untuk menyampaikannya, gitu. Nah, itu yang terjadi. Itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana mengajarkan orang-orang yang dia menolak tentang ajaran kebaikan itu. Sampai 9 Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tandanya kepada kita. Gitu. Kamu sholat, Nak. Kenapa saya harus sholat? Alasan pertama apa kira-kira, Bu? Hah? Itu tadi Ibu cari tuh. Kenapa saya harus sholat? Gitu. Itu. Iya. Itu yang harus kita berikan. Jadi ketika ada kita meminta anak kita melakukan kebaikan lalu dia menolak, maka harus ada cara lain yang kita sampaikan kepada dia supaya dia bisa memahami apa yang kita inginkan untuk dia. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya kan kebaikan Allah, kebaikan yang Allah berikan untuk manusia. Begitu juga dengan anak kita, sebenarnya kita yang menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita. Hanya saja biasanya kita sukanya berakhlak tidak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berakhlak kepada hambanya. Padahal ketika manusia itu berakhlak sebagaimana Allah kepada hamba-hambanya, dia akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Soal wala jawab, Ustaz? Baik. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustaz. Ibu-ibu, ini sudah menjelang zuhur. Apakah ada Q&A atau tidak, Bu? Ini satu saja paling, Bu, ya. Satu dari ikhwan, satu dari akhwat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo. Pak Heri, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan saling berpasangan, ada siang, malam, laki, perempuan, terus ada juga kaya dan miskin. Tapi ada yang pernah saya baca satu kali dalam Al-Quran itu,
Allah menyatakan bahwa kelebihan itu ternyata pasangannya bukan kekurangan, tapi kelebihan itu pasangannya dengan kebahagiaan. Itu maksudnya apa? Maksudnya kelebihan itu bukan dengan kekurangan pasangannya, tapi dengan kebahagiaan. Lihat apa, Pak? Kenapa? Di surat ayat dan surat. Saya lupa, saya nggak menghafal. Cuman saya pernah baca Al-Quran dengan artinya itu terjemahannya. Ada kata-kata semacam itu. Kelebihan itu ternyata pasangannya dengan kebahagiaan, bukan kekurangan. Gimana? Yang al-ghina wa aqna, adhaka wa abka, al-ghina wa aqna. Itu surat apa? Kelebihan ya, Pak, bukan kekurangan. Bukan kekurangan. Pasangannya itu kelebihan itu memang kelebihan, bukan kebahagiaan. Pasangan jadi kelebihan dan kebahagiaan. Yang saya tahu itu tadi huwallazi adhakaka wa abka. Dialah yang bisa membuat kamu tertawa dan bisa membuat kamu menangis. Dan dia yang bisa mengurangimu dan bisa mencukupimu. Nah, itu. Kalau yang tadi kelebihan dan kebahagiaan, mungkin saya harus cari periksa lagi, gitu. Saya belum pernah dapat gitu kalau yang seperti itu. Coba nanti saya cek lagi, Pak ya. Memang saya lupa sudah tahu ayat. Tahu, Pak. Baik, satu lagi dari akhwat, silahkan. Tidak ada, Bu ya? Oh, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu saya Ustaz, bagaimana ketika kita sudah lansia atau sudah tua gitu ya, beribadah secara maksimal itu seperti apa? Karena mungkin masih muda mungkin semangat gitu ya, semangat. Paling nggak udah tua itu ibadahnya kurang maksimal mungkin. Oke, baik. Kita lanjut. Kalau lupa. Baik. Ada khairun nas. Ini yang kita tahu nih. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia atau yang paling padahal banyak gitu. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu yang umurnya panjang, yang amalnya itu baik. Itu. Ya. Lalu yang perlu kita ingat itu adalah pertama, dalam apapun hal yang terdapat dalam agama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa, itu yang pertama. Maka Allah itu tidak akan pernah melihat hambanya dan tidak akan pernah membebani hambanya sesuai di luar kemampuannya. Maka cara yang paling terbaik adalah kita melihat kemampuan kita pada saat ini tuh gimana. Itu cara terbaik. Kalau misalnya kemampuan kita tilawah Al-Quran itu sekarang karena aktivitas sudah tidak seperti dulu, gitu ya, maka bisa 2 juz, 3 juz dalam satu hari, itu misalnya, itu kan, ya. Itulah kemampuan kita, gitu. Jadi memang yang paling tahu adalah diri kita sendiri, gitu. Karena yang paling tahu manusia adalah dirinya manusia itu sendiri, gitu. Jadi yang paling penting adalah umur yang panjang, amalnya baik. Itu. Jadi semakin umur ini panjang, maka semakin sedikit dia melakukan keburukan. Itu. Jangan sebaliknya. Itu. Jadi bukan waktu muda kita berfoya-foya, tua kita mati sengsara. Muda itu kita melakukan ibadah yang benar-benar, tua juga nanti mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, itu.
Bu, terima kasih Ustaz. Dan Ibu, Masya Allah. Ini adzan sudah berkumandang. Insya Allah nanti sesi kedua halaqah diniyah itu pukul 1 di sini juga tempatnya. Dan ibu-ibu yang mau menyimpan barang karena di luar hujan besar Bu ya, deras. Jadi bisa bisa simpan barang di sini atau di bawah juga silahkan, tapi hati-hati Bu ya, hati-hati dengan barangnya masing-masing. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.